Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Hidayah Sakinah yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Masih dalam suasana Syawal, kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wa fi kulli am wa antum bi khairin minal aidin wal faizin. Semoga Allah Jalla wa Ala menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, wabil khususnya di bulan Ramadan tahun ini 1447 Hijriyah, dan semoga Allah Jalla Jalaluh memanjangkan umur kita di dalam ketaatan kepadanya, kepada Allah Jalla Jalaluh, hingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Semoga ya Allah antarkanlah kami untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Ya Allah, jumpakanlah Ramadan tahun depan untuk kami, dan terimalah seluruh amal ibadah yang kami kerjakan di Ramadan tahun ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Fikih Wanita. Kita sudah menyelesaikan tentang masalah zakat dan juga masalah siam atau masalah puasa. Kita masuk pada pembahasan tentang ibadah haji dan ibadah umrah. Khususnya nanti yang kita perdalam adalah ibadah haji, dikarenakan sekarang kita sudah masuk ya bulan haji.
bulan haji itu ada 3. Yang dimana kita baru bisa berniatan untuk melaksanakan ibadah haji itu dimulai daripada bulan Syawal ini. Kemudian bulan Dzulqa'dah dan tentunya bulan Dzulhijjah. Kita tidak bisa niatan untuk melaksanakan ibadah haji dari bulan Ramadan kemarin. Artinya penguatan miqat berkaitan tentang waktu kita niatan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut dimulainya adalah bulan Syawal ini. Maka oleh sebab itu kita akan tuntaskan tentang ibadah haji ini setuntas-tuntasnya. Dan semoga dengan kita membahas ini Allah Jalla Jalaluh memudahkan kita untuk berangkat haji, mensempurnakan rukun Islam yang kelima ini. Dan kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai Allah Jalla wa'ala mewafatkan kita, kecuali kita tersebut sudah melaksanakan ibadah haji sebagai pensempurna rukun Islam yang 5. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Ada beberapa hal yang ingin kita bahas. Tentunya tidak sempurna ya, sekedar menguatkan saja. Pastinya di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah haji. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya untuk pemahaman dalam masalah fikihnya, saya rasa kita yang sudah berhaji terkadang lupa apa yang seharusnya kita lakukan. Untuk menguatkan agar kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah haji atau menguatkan ya diri kita bercita-cita berangkat haji, maka alangkah baiknya kita paham, kita mengerti apa keutamaan daripada ibadah haji dan ibadah umrah tersebut. Disebutkan dari beberapa hujjah dan dalil. Di antaranya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla Jalaluh meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Umrah satu ke umrah yang lainnya. Kita pernah umrah di bulan Rabiul Awal. Kemudian kemarin di bulan Ramadan kita umrah lagi. Antara umrah yang kita lakukan di bulan Rabiul Awal menuju umrah yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin. Hari-hari yang kita lewati di antara 2 bulan tadi itu, di antara 2 umrah tadi itu adalah penghapus dosa kita. Tentunya memang dosa-dosa kecil. Tapi itu penyemangat buat kita untuk melaksanakan ibadah umrah ini. Ternyata salah satu manfaat daripada ibadah umrah adalah penghapus dosa-dosa kita. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur artinya haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah Jalla Jalaluh, tidak lain balasannya kecuali surga. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1773 dan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3289. Haji yang mabrur itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, pondasinya cuma ada 3. Yang pertama, pastikan keberangkatan kita baik haji ataupun umrah supaya kita bisa menggapai haji yang mabrur atau umrah yang mabrurah. Pastikan biaya atau ongkos keberangkatan kita baik haji ataupun umrah dari sumber yang halal. Karena Allah Jalla wa'ala itu adalah maha baik dan tidaklah menerima
kecuali dari hal-hal yang baik. Termasuk juga ibadah haji dan ibadah umrah. Ya, biayanya, nafkahnya, ongkosnya untuk kita berangkat pastikan dari sumber yang halal. Karena Allah Jalla Jalaluh tidaklah menerima apapun yang berkaitan tentang sedekah kita, infak kita, kecuali dari sumber yang halal. Termasuk juga jika ada biaya-biaya atau ongkos-ongkos dari keberangkatan kita haji atau umrah dari sumber-sumber yang haram, berarti ibadah hajinya dan ibadah umrahnya tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Dan tidak dikatakan sebagai haji yang mabrur atau umrah yang mabrurah atau makbulah. Pastikan. Yang kedua, ketika kita sudah menginjakkan kedua kaki kita ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, pastikan kita berhajinya, berumrahnya dalam kondisi yang ikhlas lillahi ta'ala. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budallah mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah kita ini disuruh, diperintahkan kecuali beribadah, salah satunya haji dan umrah dalam kondisi ikhlas lillahi ta'ala. Dan itu dikuatkan dalam hadis Abu Hurairah yang lain, dari hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man hajja lillah falam yarfus walam yabsuq raja'a kayaumi waladathu ummu. Barang siapa yang berhaji lillahi ta'ala, ikhlas. Ketika berhaji dia tidak melakukan perbuatan rafas. Rafas itu ucapan-ucapan yang berkaitan tentang masalah birahi. Ucapan-ucapan yang tidak layak untuk diucapkan. Atau ucapan-ucapan yang mengarah kepada permasalahan yang tidak patut untuk diucapkan. Apalagi pada saat melaksanakan ibadah haji. Ya, ucapan-ucapannya itu jorok. Ucapan-ucapan yang ya selalu mengandung syahwat dan birahi. Ketika berangkat haji, kita tidak melakukan rafas. Tidak juga melakukan perbuatan kefasikan. Kefasikan itu bisa bersumber dari lisan, bisa juga bersumber dari fisik kita. Ketika kita berhaji, berumrah, jaga lisan kita. Jangan suka berkomentar sesuatu yang tidak pantas untuk kita komentari. Terkadang ada saja ya terucap dari lisan kita suatu ucapan yang tahu-taunya itu ternyata dosa dan mengurangi dari kemabruran haji kita dan juga ibadah umrah kita. Termasuk juga perbuatan fisik. Hati-hati jangan sampai anggota badan kita ini ya menzalimi orang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki tubuh yang kuat, perkasa, tinggi besar. Ketika mau mencium Hajar Aswad, entah sengaja atau tidak sengaja, ya yang jelas bahwasannya ya sikut tangan beliau itu menyikut orang yang di kanan dan di kirinya dalam rangka untuk mencium Hajar Aswad. Nabi kita Muhammad SAW melihat kejadian itu, langsung menegur Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya Umar, mencium Hajar Aswad ini cuma sebatas sunnah saja. Dalam artian ini sesuatu yang dianjurkan saja. Kalau bisa mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa memegangnya. Kalau tidak bisa juga melambaikan tangan dari jauh kepada Hajar Aswad. Tapi perbuatan engkau menyikut orang kanan kiri engkau, itu adalah perbuatan yang haram yang wajib untuk dihindari. Subhanallah. Nah itu salah satu perbuatan apa? Kefasikan. Ya, jangan sampai perbuatan kefasikan itu kita lakukan. Baik bersumberkan dari ucapan kita ataupun dari perbuatan fisik kita. Ketika kita sanggup berhaji lillahi ta'ala ikhlas. Karena Allah. Bukan untuk tujuan supaya kita dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah. Bukan tujuan untuk politiknya kita. Supaya nanti masyarakat memilih kita. Ya, jadi ini jadi itu dan seterusnya. Wallahi kita berhaji karena Allah lillahi ta'ala. Kemudian juga ya kita menghindari perbuatan rafas dan kefasikan. Maka dipastikan
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Sekembalinya kita dari haji, sekembalinya kita dari umrah, seperti kita baru terlahir dari rahim ibu kita. Tidak ada dosa yang kita bawa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1521, dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3291. Dan juga keutamaan yang lain daripada ibadah haji kita dan juga ibadah umrah kita. Ternyata dua ibadah ini selain menghapuskan dosa-dosa kita, juga menghapuskan kefakiran dan kemiskinan kita. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an, tabi'u bainal haji wal umrah. Rangkaikanlah dan laksanakanlah ibadah haji dan ibadah umrah. Karena dua ibadah ini apa? Fa innahuma yanfiyani al-faqra wadz-dzunub. Karena dua ibadah ini bisa menghapuskan kefakiran yang ada pada diri kita dan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kama yanfil al-qir khabasal hadid wadz-zahabi wal fiddah. Sebagaimana alat kir yang gunanya itu untuk membersihkan kotoran yang ada di besi atau kotoran yang ada di emas atau kotoran yang ada di perak. Walaysa lil hajjatil mabrurah sawabun ilal jannah. Dan balasan bagi orang yang hajinya mabrur, ya balasannya adalah jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Nah ini keutamaan, keistimewaan daripada ibadah haji dan juga keistimewaan daripada ibadah umrah secara umumnya. Tentunya banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan keistimewaan dan keutamaan daripada ibadah haji dan ibadah umrah. Dan ibadah haji dan ibadah umrah ini adalah amalan yang afdal, amalan yang paling utama, amalan yang paling the best. Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ya, atau ada seorang sahabat yang bertanya sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW su'ila, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, ayul amali afdal, wahai Rasulullah, amalan apa yang the best, amalan apa yang paling utama, amalan apa yang paling terbaik? Yang pertama kata Nabi, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa madha, apalagi ya Rasulullah amalan yang the best dalam Islam ini? Dijawab lagi, qala al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Kemudian ditanya lagi kepada Nabi, summa madha, apalagi ya Rasulullah? Qala hajjun mabrur, haji yang mabrur. Nah jadi kita katakan pondasi daripada haji yang mabrur itu, ya, sumber kita berangkat haji ini, biayanya, ongkosnya dari sumber yang halal. Kemudian yang kedua adalah apa? Ikhlas. Dan yang ketiganya adalah pondasinya apa? Ittiba. Berhajinya kita, berumrahnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la ta'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Tolong kalian semua wahai umatku, tolong kalian semua wahai pengikutku, ambillah bagaimana tata cara aku berhaji. Subhanallah, Rasulullah itu haji berapa kali? Sekali, ya kan? Yang diistilahkan dengan istilah hajjatul wada, haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir. Karena 81 hari setelah wukuf Arafahnya Nabi Muhammad SAW, beliau meninggal dunia atau mangkat atau wafat. Makanya Rasulullah wanti-wanti, tolong ya, di tahun ke-10 Hijriah ini, kalian semua wahai sahabat-sahabatku, lihat bagaimana tata cara aku berhaji.
dari di miqat sampai nanti tawaf wada. Agar kalian semua bisa mencontoh aku. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menekankan sekali, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Tolong dong, kalian berhaji, kalian berumrah, mengambil bagaimana tata cara aku berhaji dan berumrah. Karena aku tidak tahu, bisa saja aku tidak berhaji lagi setelah hajiku yang ini, yang sekarang ini. Dan realita dan kenyataannya, Rasulullah SAW setelah berhaji tersebut apa? Meninggal dunia. Tepatnya apa? Di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW, yaitu tepatnya lagi 81 hari setelah wukuf di Arafah. Nah, dengan 3 pondasi ini ketika kita berhaji atau berumrah, maka kita mendapatkan haji kita haji yang mabrur. Umrah kita mabrurah, makbulah. Betul-betul diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama tadi apa Bu pondasi haji yang mabrur itu? Pastikan sumber keberangkatan kita haji dan umrah ini biayanya, ongkosnya itu dari sumber yang halal. Yang kedua apa ibu-ibu? Ikhlas. Yang ketiga ittiba. Nah, kemudian selanjutnya 2 ibadah ini, haji dan umrah, itu seumur hidup 1 kali kita kerjakan dan hukumnya wajib. Termasuk ibadah umrah. Sama hukumnya seperti ibadah haji. Seumur hidup 1 kali wajibnya bagi yang mampu tentunya. Disebutkan di sini wujubul haji wal umrah. Al-hajj wal umratu wajibani alal fawri fil umri marratan wahidatan wa ma zada fahuwa tatawu'un. Ibadah haji, ibadah umrah hukumnya wajib dan segera dilaksanakan bagi yang mampu, terutama yang mampu secara fisik dan finansial. Seumur hidup 1 kali. Adapun lebih daripada 1 kali, maka hukumnya apa? Sunnah. Dalilnya apa Ustadz? Bahwasanya ibadah umrah juga wajib seumur hidup 1 kali sama seperti haji. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah karena Allah Jalla Jalaluh. Kata yang digunakan oleh Allah Jalla wa'ala fil amr, kata perintah. Al-aslu fil amr al-wujub. Asal mula kata perintah tersebut hukumnya apa? Wajib. Kecuali ada dalil lain yang menggugurkan hukum wajib tadi menjadi sebatas sunnah. Dan itu tidak ada. Ya, dan itu apa? Tidak ada dalil yang bisa menggugurkan hukum wajib tadi. Artinya apa? Ibadah umrah pun juga wajib bagi yang mampu seumur hidup 1 kali. Sama seperti ibadah haji. Sama seperti ibadah haji. Jelas ya akhi? Nah. Dan itu dikuatkan lagi dalam firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah Ali Imran. Surah yang ketiga. Ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah Jalla wa'ala mewajibkan manusia yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kapan manusia itu dianggap mampu Bapak dan Ibu? Ketika dia memiliki 2 hal ini secara umumnya. Yang pertama adalah kemampuan secara fisik. Yang kedua kemampuan secara finansial. Sekelompok ulama menambahkan, meskipun ini perdebatan panjang, khusus untuk wanita, kata mereka tambah 1 lagi, yaitu kemampuan adanya mahram. Utamanya wanita yang safar umrah atau haji ada mahramnya. Tapi bagaimana jika seorang wanita safar umrahnya, safar hajinya tanpa mahram? Ada perdebatan di kalangan para ulama. Cuma memang kita katakan ada perdebatan. Cuma secara umum kemampuan itu 2. Kemampuan secara fisik dan kemampuan secara finansial. Kalau kita ini mampu secara fisik, mampu secara finansial, itu isyarat dari Allah Jalla Jalaluh. Kita sedang diundang oleh Allah Jalla Jalaluh.
Tamu Allah itu ada 3 golongan. Utusan Allah Jalla wa'ala itu ada 3 golongan. Yang pertama al-mujahid fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang kedua al-haju, orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga wal-mu'tamiru, orang yang melaksanakan ibadah umrah. Ketika kita punya kemampuan secara fisik, sehat walafiat, kuat perkasa. Kemudian juga punya kemampuan secara finansial, harta kita ada, bahkan kayak tisu. Comot ada lagi, comot ada lagi. Berarti menunjukkan itu isyarat Allah sedang apa? Mengundang kita. Maka ketika ada kemampuan secara fisik, ada kemampuan secara finansial, bersemangat dan berusaha untuk bisa berangkat haji dan umrah ini. Ketika kita sudah sampai di tanah suci, sedang berhaji, sedang berumrah, fas'alu, mintalah apa yang ingin kita minta. Karena doanya orang-orang yang berhaji dan berumrah mustajab, diijabah, diperkenankan oleh Allah Jalla wa'ala. Fa'atahum. Nah. Kemudian dikuatkan lagi dari pertanyaan Ibunda Aisyah. Berkaitan tentang ibadah umrah ini wajib juga sama seperti ibadah haji bagi yang mampu seumur hidup 1 kali. Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, hal ala nisa'i min jihad? Wahai Rasulullah, apakah para wanita itu wajib juga berjihad? Qala Rasulullah. Rasulullah menjawab, na'am. Alaihinna jihadun la qitala fihi. Al-hajju wal umratu. Benar wahai Aisyah. Wanita itu wajib juga berjihad. Tapi jihad yang tidak ada peperangan. Apa itu ya Rasulullah? Jihad yang tidak ada peperangan. Yaitu ibadah haji dan ibadah umrah. Rasulullah menyebutnya dua-duanya. Haji dan umrah. Berarti menunjukkan ibadah umrah juga hukumnya wajib. Sama seperti ibadah haji. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis Abu Ghazin Al-Uqaili radhiyallahu an, annahu ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada Nabi SAW, faqala, dan bertanya, ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabirun la yastati'u al-hajja walal umrata wala dha'na. Wahai Rasulullah, ana punya abah sudah tua, lansia, lanjut usia, tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah haji, tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ibadah umrah, tidak sanggup lagi untuk melakukan perjalanan jauh. Karena ibadah haji ini selain ibadah maliyah, ibadah yang mencurahkan harta, sekaligus juga ibadah badaniyah, ibadah yang mencurahkan fisik. Abahnya sudah tua, ya. Subhanallah, kalau orang sudah tua renta, fisik itu berkurang. Kemampuan untuk safar juga sudah tidak kuat lagi buat dia. Lelah, capek. Melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah capek atau tidak capek Bapak Ibu? Capek. Subhanallah, seperti tante-tante kita ini, nenek-nenek kita ini yang ada di Hidayah Sakinah. Dulu 30 tahun yang lalu untuk sa'i gak ada masalah, bukan begitu? Subhanallah, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu kira-kira berapa meter? 800 meter ya? Hampir 1 kilo loh. Subhanallah. Dulu, gagah perkasa. 30 tahun yang lalu. Ketika awal adanya Hidayah Sakinah ini, MT Hidayah Sakinah ini. Masih kuat. Sekarang Allahu Akbar, kesian deh. Aduh, subhanallah. Sat kalau bisa Sat nanti travelnya bawa tukang pijit juga ya. Tukang pijit laki-laki atau perempuan. Gak kuat Sat, gempor, betul-betul gempor. Terkadang Ustadz, aku naik mobil golop aja deh. Gak kuat lagi. Ya, sudah lanjut begitu, udah legend begitu. Gak kuat. Jangankan tante dan nenek kita ini, kitanya pun juga, waduh berat sudah. Gak sama sebagaimana 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Sudah gak sama keadaannya. Lelah banget. Apalagi bawa jamaah kan. Subhanallah ingin ditinggal. Subhanallah ini tante saya, nenek saya. Yang ada di MT Hidayah Sakinah. Subhanallah kesian juga. Allahu Akbar. Nah makanya Bapak Ibu. Kalau sekarang masih kuat secara fisik. Masih mampu secara fisik dan kebetulan finansial ada, bismillah,
berangkat tahun ini. Jelas ya? Jangan ditunda-tunda lagi. Kata Nabi SAW, ta'ajjalu ilal hajj, fa inna ahadakum la yadri ma yu'ridu alaikum. Tolong kalau sudah ada kemampuan secara fisik dan finansial, segera berhaji. Karena kalian tidak tahu apa yang terjadi setelah hari ini. Yang namanya fisik, lambat laun akan melemah. Bukan begitu Bapak Ibu? Sakit, inilah, itulah, dan seterusnya. Yang namanya harta bisa saja berkurang. Ada saja keperluan, hajat yang lain. Anak menikahlah, cucu menikahlah. Macam-macam sudah. Maka kalau sudah ada kemampuan secara fisik dan finansial Bapak, jangan bakhil lagi. Bismillah, berangkat. Ajak istri antum, meskipun bukan kewajiban. Mau tanya Bapak, mau tanya Ibu, apakah seorang suami itu wajib untuk mengumrahkan dan menghajikan istrinya? Kewajiban nafkah itu kan cuma 3. Bukan begitu? Tapi saya nggak berani menyampaikan ini, takutnya nanti Bapak jadi bakhil sama istrinya. Nggak usah kali ya. Nggak usah deh, nggak usah. Nggak usah, takutnya jadi bakhil nanti. Ujung-ujungnya dia nggak memberangkatkan kalau kita cerita tentang dalil, cerita tentang pendapat ulama. Subhanallah. Karena memang kewajiban itu kita katakan kewajiban yang berkaitan dengan primernya. Tempat tinggal, kemudian pakaian, pastinya makan dan minum hari-harinya. Tapi nggak usah lah, kita pending aja ini. Takutnya jadi bapak-bapak jadi bakhil. Gak mau ngajak istrinya haji dan haji atau umrah nanti. Gak usah lah, sudah dibahas. Wallahu a'lam bissawab. Taib, ya. Nah, Abu Ghazin Al-Uqail ini bertanya, ya Rasulullah, Abah udah tua nih. Udah lansia, gak sanggup lagi haji, gak sanggup lagi umrah, gak sanggup lagi perjalanan jauh. Gimana ya Rasulullah? Padahal Abah orang kaya loh. Qala Rasulullah kemudian menjawab, hujja'an abika wa'tamir. Kalau begitu, wakilkan antum. Hajikan buat ayahmu dan umrahkan buat ayahmu. Subhanallah, disebut dua-dua. Badal haji, badal umrah boleh. Dengan catatan kitanya sudah haji yang membadalkan ini. Nah ini kan menguatkan lagi. Kalau sekiranya nanti habis hajian, MT Hidayah Sakinah ini, ya berangkat sama-sama. Kemudian kan setelah umrah yang pertama, kemudian ingin mengumrahkan buat abahnya yang sudah meninggal atau uminya yang sudah meninggal. Boleh nggak ibu-ibu? Boleh. Sampai nggak pahalanya? Sampai. Ini loh dalilnya. Termasuk juga badal haji, badal umrah itu tidak hanya sekedar untuk orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah tua, yang lanjut usianya, yang sudah legend banget, yang fisiknya lemah, sakit-sakitan, sudahlah diwakilkan saja umrahnya oleh anaknya, ya baik anak laki-lakinya ataupun anak perempuannya. Nah, nanti mungkin ke depan kita nggak tahu yang ngisi kajian di Hidayah Sakinah ini jadi menteri haji dan umrah. Kemudian ada kebijaksanaan, bukan saya ya, seperti itu. Nah mungkin ada kebijakan nanti yang sudah tua-tua, umur di atas 60 tahun ya sudahlah. Diwakilkan saja, atau yang memang sudah tertangkap dia fisiknya lemah, sakit-sakitan, sudah diwakilkan oleh anak-anaknya. Nah ini kan untuk kemudahan juga, terus terang nih. Bapak dan Ibu, kita sebagai ustadz ini, kita jujur saja, lebih gampang membawa anak muda apa legend ya? Bu, gimana Bu? Kita ini kena keponakan aja, makanya bawa nenek-nenek yang ada di MT Hidayah ini. Terus terang kalau mau memilih ya yang muda-muda lebih gampang diarahkan. Nanti kakak kesini kayak nanti masuk aja, nah, itu ada pintu ini nanti terus tuh. Nanti untuk tawafnya nanti ya udah, kalau terpisah nanti ketemu di neon hijau ini ya. Nanti kalau misalnya ini nah terpisah juga nanti kan ada minum air zam-zam. Nanti kita ketemuan di situ nanti ya, jamaah ketemuan di situ. Coba kalau aki-aki sama nenek-nenek. Bingung lagi, Ustaz, jangan Ustaz ya. Nih, Anda beliin tali ya. Subhanallah. Nanti kalau misalnya lepas, tarik aja Ustaz, tarik aja Ustaz. Allahu Akbar. Makanya kan kadang yang rombongan tawaf itu yang muda-muda apa yang tua-tua itu. Yang pegang-pegangan, yang kuat banget. Yang laki-laki disenggol kanan kirinya. Disikut kanan kirinya. Tua-tua tuh. Subhanallah. Kesian kita melihat kadang.
Allahu Akbar. Jadi ya sudahlah. Kalau sekiranya ibu-ibu ini yang sudah di atas ya, di atas 70 ya tentunya sudah haji ya sudahlah. Ya umrah saja nanti, umrah saja ya. Kasih kesempatan kepada yang muda-muda. Wallahu a'lam bissawab. Nah, anak kita, cucu kita, kebetulan kita ada duit juga. Udahlah berangkatkan mereka. Mumpung masih muda, lebih kuat, pikiran kuat juga, finansial juga kuat. Bismillah berangkat. Jangan tunggu nanti kalau anak tua. Belum tentu antum seumur ibu antum. Belum tentu antum seumur ayah antum. Ayah antum Masya Allah umur 90. Umi antum umur 85 Masya Allah. Antum belum tentu seumur itu nanti. Dan belum tentu antum nanti pas meninggal dunia masih kaya. Jangan-jangan sudah habis fulusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya kesempatan itu satu kali. Subhanallah, kesempatan itu apa? Satu kali. Jangan apa? Disia-siakan. Wallahu a'lam. Nah, maksudnya dari sini umrah pun juga apa? Wajib ya seumur hidup apa? Satu kali bagi yang mampu. Dan itu dikuatkan lagi dari ijtihadnya Umar bin Khattab. Ketika ditanya oleh Subay bin Ma'bad. Subay bin Ma'bad ini tadinya seorang Nasrani. Kemudian dia berkata kepada Umar bin Khattab, aku sudah masuk Islam ya Amirul Mukminin. Aku ini semangat untuk berjihad. Kemudian wa inni wajadtul hajja wal umrata maktubaini alayya. Dan aku telah mendapatkan diriku ini wajib melaksanakan ibadah haji, wajib untuk melaksanakan ibadah umrah. Karena aku mendapatkan diriku mampu secara fisik dan mampu secara finansial. Wallahu a'lam. Nah dari sini satu pesan khusus ya, kita ada uang Ustadz, ada dana tapi mampunya buat umrah. Yang mana yang didahulukan? Apakah ibadah umrah ataukah menabung untuk berangkat haji, mencicil untuk berangkat haji? Pilihan yang mana Bapak Ibu? Umrah dululah. Umrah dulu. Mudah-mudahan dengan kita berumrah dulu mudah kita berangkat haji. Biasanya begitu. Tapi kalau orang cicil sana cicil sini berkaitan dengan haji, umrahnya belum sama sekali. Subhanallah, itu kayak lambat banget dia diundang oleh Allah Jalla wa'ala. Maka sebab itu apa? Antum yang punya dana untuk berumrah terlebih dahulu, berangkatlah umrah dulu. Setelah itu apa? Baru berhaji. Karena ibadah umrah ini juga wajib atas kita semua seumur hidup satu kali. Wallahu alam bissawab. Jelas Pak Ibu? Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang lain. Yaitu berkaitan dengan arkanul haji wal umrah. Ruknani arkanun. Rukun itu kalau bahasa kita pondasi, landasan. Ini masjid gak bakalan bisa berdiri bangunannya kecuali ada pondasinya. Begitupun juga ibadah itu ada pondasinya, ada rukunnya. Termasuk ibadah haji dan ibadah umrah. Ibadah haji rukunnya, pondasinya itu ada 4. Dan 4 ini harus dilaksanakan. Tidak bisa kita ganti dengan bayar dam. Kalau ibadah umrah 3. Ya, kalau 3 ini enggak ada, tidak berwujud yang namanya ibadah umrah. Apa saja rukun haji dan umrah? Yang pertama al-ihram. Ihram itu niatan kuat kita untuk berhaji atau berumrah pada saat kita berada di mana? Di miqat. Ya, yang disebut dengan ihram kata para ulama huwa niatud dukhuli fin nusuk fala yanaqidu al ihramu illa bihusulin niyati fil qalbi. Ihram itu adalah niatan kita ingin melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Ya, itu mulainya. Ya, niat itu tempatnya di hati. Untuk ibadah umrah, ibadah haji boleh diucapkan dengan lisan. Tidaklah ya sempurna ihram hajinya dan umrahnya atau tidak dianggap haji dan umrahnya kecuali didapatkan niat ya di hatinya, di kalbunya untuk melaksanakan haji dan umrah. Nah, jadi tetap niat itu tempatnya apa? Di hati. Harus ada niatan. Dan kita mantapkan niatan haji kita dan umrah kita ketika kita berada di miqat. Miqat itu ada 5.
Ya, nanti kita jelaskan ya, ada Yalamlam, ada Dzulhulaifah, Bir Ali, ada Dzuhfa, ya, ada Qarnul Manazil, ada juga Dzatul Iraq ya, seperti itu. Nah, Ustadz pertanyaan, gimana ya? Aku lupa tuh kemarin. Waktu Ramadan, aku kan umrah. Tapi pas waktu di mikot di dalam pesawat, kena habis tidur, dibangunkan oleh suami secara mendadak. Tahu-tahu aku mengucapkan untuk ihlalnya itu, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku sambut undanganmu untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal kan niatanku umrah. Gimana? Ya, sah enggak umrahku? Sah. Karena tolak ukurnya apa? Apa yang di hati, bukan apa yang di lisan. Atau sebaliknya, tanggal 8 Zulhijjah itu kan kita mulai lagi tuh berhaji bagi kita yang tamattu, bukan kiran ya. Jadi tamattu itu ada jeda penggabungan antara umrah dengan haji. Ya, tapi ya ada jeda nanti setelah kita tahallul dari umrah, kita katakan nanti kita menunggu tanggal 8 Zulhijjah untuk niatan berangkat haji atau menunaikan ibadah haji. Pas tanggal 8 Zulhijjah keluar dari hotel, berada di bis, yang kita ucapkan malah umrah. Gimana ya? Tapi di hati ini haji Ustadz. Sah enggak hajiku? Sah. Kenapa? Annal lazima lahu ma'aqada alaihi qalbuhu la ma nataqa bi lisanu. Yang jadi tolak ukur itu apa yang di kalbunya, yang di hatinya, bukan apa yang di lisannya. Nah, itu yang pertama, ihram. Baik haji ataupun umrah, rukun yang pertama apa ibu-ibu? Ihram. Yang kedua tawaf. Tawaf umrah. Kalau haji apa? Tawaf ifadah. Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga sa'i. Ya, baik sa'i untuk umrah ataupun sa'i untuk haji. Kemudian untuk haji tambah satu lagi rukunnya, yaitu wa huwal wuqufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Tanggal berapa, Bu? 9 Zulhijjah. Jadi sekedar untuk refresh, menyegarkan ingatan, untuk ibadah umrah, ibu-ibu rukunnya ada berapa? Ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Yang pertama apa, Bu? Ihram. Di mana butuh ihram, Bu? Di mikot. Yang kedua apa, Bu? Tawaf. Yang ketiga sa'i. Untuk haji berapa, Bu? Ulangi lagi, yang pertama apa? Ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat wukuf di Arafah. Jelas ya? Nah, itu rukun-rukun haji. Nanti ada dalam ibadah haji namanya wajibatul haji wal umrah. Kewajiban haji dan umrah. Apa bedanya dengan rukun, Ustaz? Bukankah rukun juga wajib? Ada bedanya. Jelas ya? Kalau rukun haji atau rukun umrah tidak dilaksanakan, tidak bisa diganti dengan dam. Ya? Tidak bisa. Wajib dilaksanakan. Untuk haji 4 rukun, untuk umrah 3 rukun. Wajib dilaksanakan. Tidak bisa diganti dengan apapun. Nah, beda dengan kewajiban. Kalau kewajiban tertinggal karena ada alasan yang syar'i, itu bisa diganti dengan membayar apa? Dam. Nah, kalau kewajiban umrah itu ada 2. Kalau kewajiban haji kita katakan itu ada 7. Berkaitan dengan kewajiban umrah dulu ada 2. Yang pertama ibu-ibu kewajiban untuk umrah al-ihram minal miqat. Ihram dari apa? Dari miqat. Niatan dengan mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan. Tahu-tahu subhanallah salah seorang jamaah kita tertidur. Subhanallah. Rupanya ustadznya enggak perhatian. Nah, seharusnya kan ketika mendekati mikot 1 jam sebelumnya, subhanallah ustadz sebagai pembimbing itu melek. Jangan sampai tertidur. Karena dia bawa jamaah. Jamaahnya 200, 300 lagi. Kan pesawat dicatat oleh Hidayah Sakinah ini. Subhanallah kan.
Jadi subhanallah, Ustadz kan ya di kelas bisnis. Subhanallah, datangin satu, bangunin. Pak, 1 jam lagi Pak ya. Sudah pakai kain ihram? Sudah Ustadz, alhamdulillah. Pastikan Pak ya, celana dalam dilepas nanti ketika di mikot. Karena kan gak boleh kan? Bukan gitu memakai pakaian yang menyambung itu ya. Seperti baju ini, seperti peci ini. Termasuk ya segitiga pengaman itu. Subhanallah. Nah, kemudian kita semua, ibu-ibu kita bangunkan juga mau tidak mau deh. Suaminya tertidur, istrinya tertidur. Gak apa-apa kan? Ya bapak, ibu, jamaah, hidayah, sakinah. Ayo 1 jam lagi mikot. Atau 30 menit lagi mikot, siap-siap. Niatannya dikuatkan. Sampai terakhir. Subhanallah, kan ada jamaah yang lain di pesawat itu ternyata. Ya kita kan gak berani membangunkan. Halo-halo sebenarnya kita bangunkan aja untuk membantu dia kan. Nah ternyata terlewatkan tuh mikot. Bagaimana? Padahal itu kan kewajiban. Ihram di mikot itu apa? Kewajiban. Sebentar lagi ya lam-lam ibu, sebentar lagi bapak ya lam-lam, sebentar lagi. Tolong kuatkan niatnya. Saya bimbing ya. Labbaik, labbaik, Allahumma umratan. Boleh gak begitu? Boleh. Karena kan memang kata-kata ya orang itu harus dibimbing. Apalagi yang sudah legend. Khawatirnya lupa. Meskipun dia sudah berulang-ulang umrah kadang lupa lagi. Terkadang gak mantap kalau gak dibimbing ustadz. Bukan begitu ibu-ibu? Nah ya. Subhanallah. Siap-siap ya baca ini ya. Labbaik Allahumma umratan. Nah terlewatkan. Pas sudah di Jeddah baru terbangun. Dari Jakarta sih sudah niatan kuat untuk umrah. Ada niatan kan sudah? Ada. Tapi karena dia terlewatkan tuh mikot. Dia baru terbangunnya pas sudah sampai di Jeddah misalnya. Maka dia harus bayar apa Bu? Dam. Seperti itu. Kemudian kewajiban yang kedua dari umrah adalah ya mencukur rambut sebagai tahallul. Tahallul itu apa? Bebas lagi kita melakukan sesuatu yang tadinya dilarang pada saat melaksanakan ibadah umrah. Namanya apa? Tahallul. Ya, jadi nanti ada perbedaan ya Bapak Ibu. Tahallul antara haji dengan umrah. Asumsi kita nih rata-rata tahallul itu cukur rambut doang. Benar kalau untuk umrah. Untuk umrah tahallulnya apa? Cukur rambut. Bagi kita yang laki-laki kalau bisa botak, ya kan? Atau cukur pendek lah. Kalau ibu-ibu secuil aja Bu ya, jangan potong pendek Bu. Jangan kayak laki-laki, nggak boleh. Sedikit aja, secuil. Beberapa helai aja lah. Nah tahallulnya. Tapi kalau ibadah haji tahallulnya gimana Bapak Ibu? Setahun yang lalu ada pertanyaan itu. Pasti ibu lupa kan? Ibu-ibu yang nanya, tahallul ibadah haji itu dengan kita melakukan 4 amalan. Tahallul ibadah haji itu dengan kita melakukan 4 amalan. Yang kita lakukan itu di tanggal 10 Zulhijjah mulainya. Pertama, melempar jamrah Aqabah. Pelemparan jamrat itu kan ada 3. Ya, as-sughra kecil, al-wusta ya tengah atau sedang, yang ketiga Aqabah al-kubra yang besar. Ya. Setan kecil, setan sedang, setan besar. Nah, itu bahasa Turkinya. Ya. Nah, jadi tanggal 10 Zulhijjah itu kita katakan Aqabahnya saja. Dan itu amalan yang pertama tahallulnya kita yang berhaji. Amalan yang kedua tahallulnya haji adalah menyembelih al-hadyu. Terutama bagi mereka yang hajinya qiran atau haji tamattu. Jelas ibu-ibu? Menyembelih al-hadyu. Al-hadyu itu binatang ternak. Istilahnya al-hadyu bukan dam ya. Al-hadyu. Apa ibu-ibu istilahnya? Al-hadyu. Bisa berwujud kambing, bisa berwujud onta, bisa juga berwujud sapi. Jelas ya? Seperti itu. Sama seperti kurban. Naam. Cuma bedanya kalau kurban itu kan kita nih sebagai suami menyembelih 1 ekor kambing itu sudah mewakili apa? Istri dan anak kita. Tapi kalau al-hadyu tidak bisa. Kita ngajak istri kita nih haji. Hajinya haji tamattu. Ya kita menyembelih 1 ekor kambing, istri kita juga 1 ekor kambing. Jelas Bu? Jelas tidak? Nah,
Itu yang kedua ya, tahallul haji, menyembelih al-hadiyu. Yang ketiga adalah mencukur rambut. Mencukur rambut, ada mencukur rambutnya. Yang keempat, tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Nah, tahallul haji terbagi dua lagi. Tahallul haji ada berapa? Ada dua. Ada tahallul awal, tahallul yang pertama, ada at-tahallul ats-tsani, tahallul yang kedua. Jelas Ibu-ibu? Tahallul ada berapa Bu? Dua. Tahallul yang pertama maksudnya apa Ustadz? Jika kita sudah melakukan 2 dari 4 amalan tadi. 4 amalan tadi apa Bu? Melempar jamrah apa? Aqabah ya, jangan sampai salah. Aqabah. Yang kedua, menyembelih al-hadiyu. Yang ketiga, cukur rambut. Yang keempat, tawaf ifadah. Jelas? 2 dari 4 amalan tadi sudah kita laksanakan. Berarti kita sudah tahallul yang pertama. Semuanya bebas. Yang terlarang memakai baju seperti ini kita laki-laki. Pakai parfum berwangi-wangi, pakai mandi, pakai sabun wangi nggak boleh, sudah halal lagi, sudah boleh lagi. Asal 2 dari 4 amalan tadi itu sudah kita kerjakan. Kecuali 1 yang tidak boleh, larangan masih terlarang nih. Apa itu? Nah, yang ingat banget itu ya. Subhanallah, hubungan suami istri atau jima tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, hubungan intim tadi, hubungan suami istri itu baru boleh kita lakukan kalau kita sudah mengerjakan 4 amalan tadi. Sudah melempar jamrah aqabah, sudah menyembelih al-hadiyu, sudah mencukur rambut, sudah tawaf ifadah, baru halal hubungan suami istri. Itulah yang disebut dengan tahallul ats-tsani, tahallul yang kedua. Jelas Bapak Ibu? Ibu-ibu jelas enggak? Enggak jelas. Jelas enggak Bu? Jelas, alhamdulillah. Lanjut lagi ya. Nah jadi kalau ibadah umrah kewajibannya ada 2. Yang pertama ihram di miqat. Yang kedua apa? Mencukur rambut. Jelas ya? Nah Ustadz, seandainya ada orang yang tidak mencukur rambut pada saat umrah gimana? Ya dia harus bayar dam. Harus bayar denda. Ya, dengan dia bayar dam mudah-mudahan terselesaikan yang demikian ya. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 196. Wallahu a'lam bissawab, dan dikuatkan dalam surah Al-Fath ayat 27. Wallahu a'lam bissawab. Nah ini kewajiban haji ada 2 ya. Tadi Ibu rukun haji ada berapa? Rukun haji ada 4. Rukun umrah 3. Kewajiban umrah 2. Kewajiban umrah cuma ada berapa? Ada 2. Wallahu a'lam bissawab ya. Naam. Taib. Sedangkan kewajiban haji ada 7. Hal yang wajib di haji itu ada 7. Kewajiban haji itu ada berapa Bu? 7. Yang pertama, ihram di miqat, sama. Ihram di mana Bu? Di miqat. Yang kedua, kita katakan ya, mencukur rambut. Mencukur apa? Mencukur rambut juga termasuk apa? Kewajiban haji. Yang ketiga, nah ini penting nih, wukuf di Arafah itu kan rukun. Nah wukufnya kita di Arafah itu sampai tenggelam matahari. Wukufnya kita sampai tenggelam matahari, ya menjelang maghrib itu hukumnya apa? Wajib. Ustadz saya tahun berapa misalnya 81 Ustadz haji. Wukuf kami itu sampai jam 5 sore. Sudah tenggelam matahari enggak waktu itu? Belum Ustadz, habis asar itu. Nah, rukun hajinya sudah terlaksana bukan? Sudah. Tapi ibu bayar dam. Kok bayar dam Ustadz? Karena ibu wukufnya sampai asar doang.
Jelas ya? Wukuf itu harus sampai apa? Tenggelam matahari. Al-wukuf bi Arafah ila ghurubi syamsi. Jelas ya? Jelas ibu-ibu? Nah jadi wukuf sampai tenggelam matahari itu hukumnya apa? Wajib. Kalau ada orang wukuf di Arafah tapi tidak sampai tenggelam matahari, berarti harus bayar apa? Bayar dam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang keempat, mabit di Musdalifah. Hukumnya wajib. Yang tidak mabit di Musdalifah bayar dam. Jelas ya? Yang tidak mabit di Musdalifah apa? Bayar dam. Nanti kita jelaskan gimana mabit itu. Apakah sampai subuh harus begitu atau bagaimana? Nanti ya, bulan depan. Kemudian yang kelima, melempar jamarat. Kalau tanggal 10 tadi kita katakan satu doang yang kita lempar. Namanya apa? Jamrah Aqabah. Kalau tanggal 11, 12 dan tanggal 13, tiga-tiganya. Setan kecilnya kita lempar. Kemudian setan yang sedang juga begitu. Setan besarnya apalagi? Berapa butir batu bu? 77 ya, berarti 21. Kalau tanggal 11, 12 dan tanggal 13. Nah, wanti-wanti saya ya. Kalau tanggal 10 Zulhijjah itu kan cuma melempar jamrah Aqabah. Mulai waktunya itu setelah terbit matahari di tanggal 10 Zulhijjah itu. Bukan subuh. Ya. Ketika terbit matahari baru kita mulai apa? Melempar jamrah Aqabah. Tanggal 10 apa? Zulhijjah. Adapun tanggal 11, 12 dan tanggal 13 melempar jamaratnya itu kapan mulainya? Ketika tergelincirnya matahari. Kapan itu? Waktu zuhur. Jadi jangan mau ya kalau melempar jamaratnya itu pagi-pagi tanggal 11, 12 dan tanggal 13 itu. Belum waktunya. Sama seperti ibu salat zuhur jam 11 di sini. Kan belum waktu zuhur kan? Sah enggak salat zuhurnya? Tidak sah. Kenapa? Belum masuk waktunya. Jelas bu? Jelas tidak? Jelas ya. Nah, bagi yang berhaji tolong ya diingat-ingat masalah ini. Nah melempar jamarat itu termasuk kewajiban juga. Nah kalau ibu capek, lelah ya atau sakit, sudah bu minta wakilkan sama ustadz yang muda bu. Jelas ya? Tante udah deh, tante jalan dituntun begini. Apalagi kita nih kemahnya jauh. Gimana ustadz? Udah saya wakilkan saja. Mau ustadz? Ya maulah. Kesian, ibu kan MT Hidayah Sakinah, harus mau saya. Nah seperti itu. Nah, subhanallah. Saya dulu punya saya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru melempar yang kita wakilkan tadi. Mau mewakilkannya 2 nenek, 3 nenek enggak masalah. Seperti itu. Nah. Baru setelah itu yang tengah, yang sedang. Baru setelah itu yang Aqabah misalnya. Seperti itu. Jelas ya? Bukan sebagian mana orang ya. Subhanallah ya. Dia melempar Aqabah baru nanti naik lagi. Berulang lagi. Enggak. Punya kita dulu baru yang kita niatkan wakilkan tadi itu. Wallahu alam bisawab. Udah ya. Menurut saya sih ibu-ibu Hidayah Sakinah ini pantas diwakilkan. Menurut saya. Karena sudah ya apalagi tempatnya jauh gitu loh. Capeknya lelah. Kemudian sakit lagi. Sudah ketahuan sakit misalnya waktu mabit di Mina itu sakit misalnya. Sudah apa? Diwakilkan. Jelas ya? Nah. Kalau amalan yang lain gak bisa diwakilkan, tawaf gak bisa diwakilkan, wukuf di Arafah gak bisa diwakilkan. Kalau melempar jamarat bisa diwakilkan dengan catatan dia memang tidak sanggup untuk mendatangi ya pelemparan jamarat, terutama ketika sakit ya. Wallahu a'lam. Yang keenam, termasuk juga kewajiban ya mabit di Mina tanggal 11, 12 dan tanggal 13. Bagi kita ya, haji itu kan ada 2. Ada nafar awal, ada nafar sani. Berkaitan tentang selesainya. Nafar awal artinya kita tanggal 12 Zulhijjah setelah melempar jamarat, kita keluar dari Mina. Boleh enggak? Boleh. Ya Pak Haji, afwan deh, anak harus pulang nih. Kenapa? Ya kajian hari Selasa di Hidayah Sakinah. Kalau saya enggak datang enggak bisa. Kan uzur Ustadz Haji, enggak apa-apa. Saya meskipun haji tetap datang. Tapi saya makanya ngambil nafar awal doang ya. Subhanallah. Pas tanggal 12 Zulhijjah misalnya jatuhnya hari Sabtu. Ya kan? Subhanallah. Setelah itu, setelah melempar jamarat,
tanggal 12 Zulhijjah saya keluar dari Mina. Nanti tinggal menyelesaikan kapan antum pulang, hari Ahad malam. Subhanallah, berarti saya harus apa? Tawaf wada. Nah, tawaf wada yang ketujuh ya, termasuk apa? Kewajiban juga. Termasuk kewajiban kalau kita yang tidak tawaf wada terkena dam. Jadi untuk ibadah umrah tawaf wada hukumnya apa? Sunnah. Untuk ibadah umrah sunnah. Untuk ibadah haji wajib. Baik yang laki ataupun perempuan wajib tawaf wada. Nah kalau ibadah umrah hukumnya apa tawaf wada? Sunnah. Pilihannya ibu, bapak kalau sudah tawaf wada boleh nggak ke Masjidil Haram lagi? Tidak boleh. Nah kalau umrah saran saya Bu ya perbanyak tawaf sunnah aja. Kenapa? Kalau ibu tawaf wada, kalau bapak tawaf wada ketika umrah nggak bisa lagi ke Masjidil Haram. Kapan kita ke Madinahnya? Kapan keluar dari Mekah? Oh nanti habis asar. Tawaf wada subuh misalnya. Selesai sudah, nggak dapat zuhurnya kita. Bukan begitu? Maksudnya untuk ke Masjidil Haram nggak bisa lagi. Kalau kita ke Masjidil Haram berarti batal tawaf wada kita. Nah bagaimana Ustadz? Ya sudah dianggap tawaf sunnah aja. Makanya saran saya sih ya tawaf sunnah aja diperbanyak. Karena kalau kita sudah tawaf wada untuk ibadah umrah ya itu kan untuk ibadah umrah tawaf wada itu hukumnya sunnah. Kalau kita sudah tawaf wada berarti nggak boleh lagi ke Masjidil Haram, harus keluar. Jelas ibu-ibu? Tapi tidak dengan ibadah haji. Kalau ibadah haji untuk tawaf wada hukumnya apa? Wajib. Kalau tidak melaksanakan tawaf wada terkena dam. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya pada nomor hadis 1755 dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3220. Alhamdulillah. Selesai kita sudah keutamaan haji selesai. Hukum haji selesai. Kemudian kewajiban rukun-rukun haji sudah selesai. Kemudian juga berkaitan dengan kewajiban haji dan umrah sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi ya. Bulan depan ini berkaitan tentang haji dan umrah. Berkaitan tentang masalah teknisnya. Sekaligus juga menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang ibadah haji bil khususnya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Silakan. Bismillah. Tidak ada? Ada. Kalau nggak ditanya, diam aja gimana tahu. Bapak-bapak dulu ada pertanyaan Pak? Siapa yang belum haji dari bapak-bapak? Angkat tangan. 1, 2, 3 ya. Nanti datang aja kepada ibu-ibu pengurus MT Hidayah Sakinah. Kali diberangkatkan haji ya. Seperti itu nama ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afan, ini ada titipan pertanyaan dari orang tua Ana. Ya. Bismillah. Keluar dari topik Ustadz, gak apa-apa Ustadz. Gak apa-apa. Bolehkah menambahkan doa saat sujud dengan cara dilafalkan dan berbahasa Indonesia? Atau? Ya, paham. Para ulama sepakat berdoa di waktu sujud itu hukumnya sunnah. Yang kedua berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan hadis Abdullah bin Abbas. Ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud. Fa'akthiru fihi. Ya, perbanyaklah doa di dalam sujud tersebut. Fa'akthiru doa fis sujud ya. Perbanyaklah doa ketika apa? Sujud tersebut. Fa'akthiru doa fihi. Naam, perbanyaklah doa ketika sujud. Kemudian sepakat juga para ulama kalau pakai bahasa Arab baik dari ayat-ayat suci Al-Quran ataupun doa-doa Nabi, boleh kita baca dengan lisan kita. Artinya kita baca secara langsung dengan lisan kita. Kemudian sepakat juga para ulama, kalau berkaitan dengan bahasa selain bahasa Arab, kita baca dalam hati, boleh. Nah perdebatannya cuma satu, bolehkah kita berdoa dengan lisan kita, lirih ya, kita tampakkan sehingga terdengar oleh telinga kita dengan bahasa yang bukan bahasa Arab, yang bukan
doa-doa dari Al-Quran atau hadis Nabi. Ada dua pendapat. Sedikit ulama mengatakan, atau sekelompok ulama mengatakan bahwasannya boleh untuk membaca itu dengan lisannya, ditampakkan. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Kalau ingin berdoa cukup di hati saja kalau bukan bahasa Arab. Seperti itu. Nah, saya lebih condong kepada yang kedua ya. Kalau kita berdoa waktu sujud, baik sujud di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau pakai bahasa kita, ya bukan bahasa Arab, cukup di qalbu, di hati kita. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha paham ya tentang apa yang kita antunkan, tentang apa yang kita inginkan dari Allah Jalla Jalaluh, tentang apa yang kita minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, kenapa tidak boleh ya? Karena khawatirnya akan mempengaruhi tentang keadaan sholat tadi. Karena sholat itu kan pakai bahasa Arab. Bukan selainnya kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun ada ulama yang membolehkan. Tapi pendapat yang rajih bagi kita yang ingin berdoa ketika sujud itu dengan bahasa selain bahasa Arab cukup di qalbu dan di hatinya saja. Wallahu a'lam. Jelas ya? Tapi pertanyaan dari ibu-ibu ini. Lumayan banyak hari ini. Pasti bukan tentang haji. Pasti tentang yang lain. Naam. Ustadz pergi haji pakai uang arisan gimana hukumnya? Boleh enggak? Uang arisan halal enggak sih? Halal enggak? Oke. Arisannya halal enggak? Ibu-ibu, arisan halal enggak? Alasannya apa? Enggak ada, enggak boleh. Apa alasannya enggak boleh? Bayangkan Ibu MT Hidayah ini termasuk berani bikin fatwa. Sekelas Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin membolehkan. Arisan itu kan cara mudah untuk memberikan pinjaman, bukan begitu? Kita 10 orang nih. Ayo ya, kita arisan. Sekali mencabut itu 1 juta ya. Berarti dapat 10 juta kan? Yang pertama kali dapat ustadz dong. Subhanallah ya kan. Berarti saya utang dengan berapa orang? Hutang saya kepada berapa orang? 9 orang dong. Nah itu kan hutang. Cara mudah untuk mengasihkan piutang. Coba saya datang ke Pak Haji. Pak Haji ada pulus enggak? 20 juta. Enggak ada Ustadz. Berat itu kita ngasih. Tapi kalau dengan cara arisan mudah enggak kita memberikan pinjaman? Mudah. Oh enggak, ada ribanya. Mana ribanya? Bawa makanan Ustadz. Oke, masalah makanan. Kita sepakati ya. Ya, untuk uang makanan di luar daripada uang arisan kita. Per orang 100.000. Nanti kita belikan nasi uduk atau nasi ulam. Jelas ya? Boleh enggak? Ada riba enggak di situ? Mana ribanya? Yang ketiga sekarang. Stop. Tapi kan masa kita makan nasi uduk, nasi ulam terus? Ibu, kalau misalnya mencabutnya itu di rumah saya, kita makannya nasi kapsah, nasi kebuli, nasi mandi. Ada juga umu alinya. Ada juga kue kaaknya dan seterusnya. Ustaz, budget kita cuma 1 juta, Ustaz. Kenapa orang 100.000? Tenang, kalau di rumah saya sedekah, saya hadiah buat ibu-ibu semua. Boleh nggak saya begitu? Boleh banget. Mana ribanya? La haula wala quwata illa billah. Enggak, itu ribanya itu kan kalau kita nanti bawa makanan, Ustaz. Kita kan masih berhutang sama dia itu. Atau dia itu punya utang sama kita, ya kan? Seperti itu. Jadi di situ tuh kan sih. Kita nggak bisa bayangkan ya, misalnya nih. Mantu itu berhutang dengan mertua. Atau maaf, mertua itu ngasih pinjaman atau piutang kepada mantu. Oke ya. One day namanya mertua datang dong ke rumah mantu. Boleh nggak? Boleh nggak? Mertua boleh nggak datang ke tempat mantu? Antum belum mantu ya? Kan nengokin anaknya, putrinya, nengokin cucunya kan. Kemudian dia nginap di situ, makan di situ. Saya paham ada ustaz yang bilang, enggak boleh, riba itu. Kenapa? Karena mertuanya ngasih pinjaman sama siapa? Sama mantu.
Dari mana ribanya itu? Masa berhubung abah ngasih pinjaman sama kamu, abah gak makan di rumah ya. Berhubung abah misalnya ngasih pinjaman sama kamu ya sebagai mantu abah, berarti abah di teras aja atau di luar rumah. Karena kalau masuk nanti riba. Astagfirullahalazim. Ada hujan lebat ya, subhanallah, rumahnya di depan masjid. Dia lebih condong kepada masjid Hidayah Sakinah ini aja berteduh. Pak, kenapa enggak ke tempat mantu, Pak? Enak, tidur-tiduran di situ. Dia punya utang sama aneh. Kalau anak ke sana nginap, riba berarti. La haula wala quwata illa billah. Pemahaman dari mana itu? Termasuk masalah arisan. Subhanallah kita katakan. Dari mana? Kan biasa dong. Ini kan keponakan yang ngadain acara. Kita sudah bilang, udah aja gak usah tante, gak usah bawa makanan apa-apa deh udah. Subhanallah, keponakan tante lebih tajir daripada tante lah. Udahlah, udah. Tapi subhanallah, masih aja bawa makanan. Saking sayangnya sama keponakan. Dibikinin rendang, kemudian dibikinin kapsa, dibuatkan Nabi ya daging merah itu apa semua. Keponakan, subhanallah ya kan. Meskipun Ramadan lupa ya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Walhasil, boleh nggak begitu? Boleh. Saya, sebagian orang ngomong, kalau saya punya utang sama Pak Haji nih, Pak Haji nggak boleh saya nggak boleh ngasih hadiah sama Pak Haji. Kalau ngasih, berarti itu riba. Astagfirullah, nggak ada hubungannya itu. Saya kan sebagai berwujud, ini kan paman saya, om saya. Ya wajar dong kalau saya ke rumahnya misalnya ada bawa sesuatu misalnya. Itu kan kebiasaan. Enggak bisa. Itu kan ada hubungannya. Kalau enggak ya jangan makan di rumah. Ini lah. Nah ini yang masalah ya. Sama dengan arisan tadi. Itu kan ngasih pinjaman. Ribanya di mana? Itu yang ingin saya tanyakan itu. Bahkan saya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Arisan itu cara yang paling mudah untuk memberikan pinjaman. Kalau kita ikut arisan sama dengannya apa? Kita dapat pahala. Iya kan Bu? Ibu jelas gak sih Bu? Kayaknya baru paham hari ini ya. Berarti ibu gak ada yang main arisan ya? Nggak, Allahu Akbar. Pantasan gak punya tabungan. Nah seperti itu. Nah. Wallahu alam bissawab. Selesai ya. Berarti kalau kita berangkat haji pakai arisan, pakai uang arisan atau berangkat umrah pakai uang arisan boleh enggak? Boleh banget. Itu kan sama kita ngasih pinjaman. Kamu pingin berangkat umrah ya? Iya deh aku utang dulu ya. Sekarang ini travel ngasih pinjaman loh berangkat umrah itu. Bahkan ada dari teman-teman dekat itu kita berangkat haji tahun ini dikasih pinjaman dulu. Ya, nggak ada unsur riba nggak ada di situ. Kita bilang sama teman, Syuf, Anda ada uang 200 juta doang nih. Kan berangkat 400 juta nih kalau Purwada misalnya kan seperti itu. Atau Mujamalah dan seterusnya. Anda utang dulu ya 200 juta. Podol Ustaz, podol gak apa-apa. Nanti gampang, bayangnya gimana? Gampang Ustaz cicil aja nanti. Iya kan enak kan? Boleh gak kita berangkat haji? Boleh. Apalagi kita dapat arisan, utang memang. Kita tinggal tulis surat aja sama ahli waris kita. Kalau misalnya mama atau ayah gak ada umur nih. Ayah punya utang di arisan grupnya Hidayah Sakinah. Tolong dilunasi ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Bu jangan bikin kajian dulu dong di belakang. Ini kan belum selesai nih. Kayaknya ibu gak setuju ya arisan boleh Bu? Hah? Ibu gak setuju ya Bu? Iya. Alhamdulillah setuju ya Bu. Harus setuju lah. Kalau ibu mengharamkan berarti mengharamkan yang Allah halalkan. Kan dosa Bu. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kesian tante-tante kita ini. Nah. Ini masalah politik ditanyain juga di sini. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Senang banget menjerumuskan ustadz ke dalam lubang ya. Senang kayaknya. Senang banget menjerumuskan ustadz ke dalam sesuatu muskilah gitu loh. Hanya tuh bikin adem gitu loh Bu. Bikin tenang hati kita. Subhanallah. Ustadz, jika kita sudah pernah haji, kebetulan juga sudah pernah umrah. Alhamdulillah Ustadz, saya haji 5 kali. Umrah sudah 27 kali. Subhanallah. Alhamdulillah masih ada rizki Ustadz untuk umrah, untuk haji. Fisik juga alhamdulillah masih kuat Ustadz. Apakah lebih utama berangkat haji atau membiayai buat sedekah
saja. Itu pilihan. Untuk haji sunnahnya berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Untuk haji per 5 tahun. Wajibnya memang 1 kali seumur hidup. Tapi untuk memperbaharui haji itu per berapa? 4 tahun atau per 5 tahun sekali. Untuk umrah berapa? Setahun sekali. Terutama di Ramadan. Ya, seperti itu. Adapun sedekah lain. Ini kan Masya Allah kan tadi umrah berapa kali? 27 kali. Haji 5 kali sudah. Sedekah kan pasti bisa dong. Umrah bisa, sedekah juga bisa dong. Jelas ya? Kemudian memberangkatkan orang. Kalau saya lihat 27 kali umrah, hajinya 5 kali. Untuk mengumrahkan saudaranya, bisa dong. Seperti itu. Tinggal pertanyaannya, boleh enggak uang zakat memberangkatkan umrah? Nah, ada perdebatan kan? Tapi insya Allah mengambil pendapat Imam Ahmad, boleh. Wallahu alam bissawab. Nah, taib artinya itu ya sesuai dengan keinginan dia. Enggak bisa kita larang-larang. Pak Haji antum kan sudah 5 kali, umrah sudah setiap tahun. Bahkan dalam setahun berapa? 5 kali misalnya atau 2 kali ya kan? Berarti Ustadz gak bisa bawa umrah dong. Kan Ustadz setiap bulan bawa. Bukan begitu? Kalau gak boleh kan Ustadz diongkosin Ustadz. Nah makanya hukumnya itu kembali kepada keinginan sendiri kita. Kita pingin setiap bulan juga kalau ada dananya bismillah aja. Kita pingin setiap tahun afdolnya untuk umrah itu. Terutama di Ramadan. Untuk haji. Untuk memperbaharui itu per berapa? 5 tahun. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi. Jelas ibu-ibu? Taib. Ustadz jika kita ingin menaikkan ibadah haji. Namun kita juga berniat membadalkan haji untuk orang tua yang sudah wafat. Apakah hal itu diperkenankan? Diperkenankan dan boleh. Bahkan sunnah. Jika kita sudah apa? Sudah haji. Jadi syaratnya menghajikan, kitanya sudah haji. Syaratnya mengumrahkan orang lain, kitanya sudah apa? Sudah umrah. Dalilnya apa Ustadz? Sampai Ustadz mengatakan itu afdal sunnah. Ya, ada hadis ya. Disebutkan. Di dalam hadis yang sahih ya, kita katakan. Dari hadis Abdullah bin Abbas tentang hadis sebelumnya. Yang dimana ada seseorang yang mengucapkan ya untuk haji, membadalkan haji. Di waktu berada di Bir Ali Dzul Hulaifah. Labbaik Allahumma hajjan an subrumah. Ya Allah aku sambut undanganmu ya Allah untuk menghajikan subrumah. Rasulullah cuma bertanya. Antum siapa itu subrumah? Akhun li ya Rasulullah, saudaraku ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan qaribun li, familiku ya Rasulullah, orang dekatku ya Rasulullah. Rasulullah cuma bertanya, ahajjaita anta qat? Antum pernah haji enggak? Belum ya Rasulullah. Nah, tahun ini hajikan dulu buat dirimu, nanti tahun depan baru menghajikan buat siapa? Subrumah. Yang sudah meninggal misalnya, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya, yang dimana ibunya meninggal dunia. Ibunya apa? Meninggal dunia. Dan dia berkata, innaha lam tahud qat ya Rasulullah. Umiku belum pernah haji sama sekali. Apa hajju anha? Boleh enggak aku menghajikan buat umiku? Kata Nabi SAW, hujji anha. Hajikan buat umimu atau ibumu. Berarti sunnah enggak? Sunnah. Kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk kita katakan mengumrohkan juga. Yang kita mampu kan mengumrohkan. Kalau haji sih berat kayaknya. Duitnya besar, gede. Kayaknya susah juga itu. Kecuali kalau kita memang betul-betul mampu ya berangkat. Kebetulan kita sudah haji 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Untuk tahun ini berhubung Abah belum haji, aku menghajikan buat Abah deh. Nah kamu kan sebagai istriku sudah haji juga. Tolong hajikan buat Umi ya. Kan seperti itu. Nah untuk umrah insya Allah bisa lah membadalkan umrah itu. Yang menjadi perdebatan ulama itu apa Bu? Tahu nggak Bu? Yang sering dibicarakan oleh ustadz kita itu. Umrah buat kita berulang-ulang. Hari ini umrah, besok juga umrah buat kita. Lusa umrah buat kita. Itu yang diperdebatkan. Tapi hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh. Cuma afdolnya 1 kali safar, 1 kali umrah. Kalau antum kuat secara fisik boleh, nggak ada masalah. Nggak ada yang membid'ahkan itu. Jelas ya? Orang mumpung di tanah suci kok. Bukan begitu? Nah
yang tidak ada perdebatan kita katakan mengumrohkan buat abah kita yang sudah meninggal atau umi kita yang sudah meninggal atau kebetulan umi kita sudah lemah secara fisik, sudah sakit, gak sanggup lagi ke tanah suci. Kita umroh nih di hari yang pertama. 2 hari setelah itu kita mengumrohkan buat umi kita. Boleh enggak? Boleh banget, enggak ada perdebatan di situ. Jelas enggak ibu kasusnya bu? Enggak jelas kayaknya nih. Sudah pada pulang ya? Jam berapa sih? Oh iya. Habis enggak dijawab? Jelas enggak? Berarti nanti kalau habis hajian bulan Muharram kita umrah, boleh enggak mengumrahkan abah kita yang sudah meninggal? Boleh enggak mengumrahkan buat umi kita yang sudah meninggal dunia? Kudu, kapan lagi berbakti sama orang tua? Jelas ya? Naam. Ustadz biasanya travel menawarkan apabila di hari pertama sesudah melakukan ibadah umrah, besoknya ditawarkan untuk umrah membadalkan. Apakah boleh? Boleh. Enggak ada masalah, cuma kan ya kita kembali kepada diri kita sendiri. Kalau travel Hidayah Sakinah enggak menawarkan, tapi Hidayah Sakinah travel ini membebaskan. Bagi bapak atau ibu pingin umrah lagi, monggo silahkan. Kita enggak melarang. Tapi travel enggak memfasilitasi. Nah apalagi mereka ingin mengumrahkan buat abahnya, buat uminya, silahkan. Sunnah yang seperti itu. Jelas ya? Jadi enggak perlu kita larang-larang, udahlah kesian dia juga. Ya, dia ingin berbakti sama orang tuanya kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, apa ini? Afwan Ustadz, saya bersama suami pergi haji tahun 2003. Di mana kami belum belajar sunnah. Apakah haji kami sah? Dan apakah kami boleh pergi untuk haji melakukan haji lagi sesuai dengan sunnah dan ikut travel Hidayah Sakinah? Ya boleh. Bu, Pak, Allah Maha tahu tentang kondisi kita dan keadaan kita di masa lalu. Bukan begitu? Mungkin ya, waktu dulu Ustadz, waktu tanggal 11, 12 dan tanggal 13 itu Ustadz, tahu enggak Ustadz, melempar jumrohnya pagi-pagi Ustadz habis salat subuh. Gimana ya Ustadz ya, sah enggak? Sah. Allah Maha tahu tentang kondisi kita. Mungkin ada perbuatan-perbuatan yang mungkin ya, yang kita enggak tahu karena Ustadz pembimbingnya itu enggak paham sunnah, kita katakan, ya kita ikut-ikutan saja. Tapi dianggap haji enggak? Tahun berapa 2003 itu dianggap haji. Nah sekarang kan sedang ngaji di Hidayah Sakinah. Kalau ingin haji lagi, ikutlah Hidayah Sakinah ini. Jelas ya? Kalau ingin umrah apa? Ikutlah Hidayah Sakinah ini. Saya bukan jualan. Jualan di masjid kan gak boleh. Ya seperti itu. Nah wallahu a'lam bissawab. Jelas ya ibu-ibu? Ustadz, nanya satu Ustadz. Silakan Tante. Kalau perempuan pergi umroh kan harus ada mahram ya Ustadz ya? Afdolnya, utamanya, keharusannya, kecuali darurat, seperti itu. Iya, saya punya teman, dia udah daftar jauh-jauh hari kan Ustadz. Iya. Nah berdua sama suami gitu loh. Yes. Udah menunggu lama, saat berangkat qadarullah suaminya meninggal. Yes. Tapi tidak bisa digantikan oleh orang lain gitu loh. Dia terpaksa tetap berangkat sendiri. Berangkat, kapan lagi berangkat? Menunggu qaid dia, menunggu mahram itu. Kalau kita baca dalam kitab kan katanya hajinya sah, tapi tidak diterima, apa benar gitu Ustaz? Jadi gini Tante, kan aku bilang tadi masalah kemampuan tadi itu, para ulama berdebat untuk masalah wanita. Jadi ada 3, ada 2 pendapat tadi kan. Ya sekelompok ulama mengatakan kemampuan wanita itu ditambah satu lagi. Selain kemampuan secara fisik dan kemampuan secara finansial juga harus ada apa? Mahram. Tapi mayoritas ulama mengatakan yang paling penting itu 2. Fisik dan kemampuan secara finansial. Saya tetap berprinsip para wanita afdolnya kalau safar haji dan umrah harus ada mahramnya. Entah itu suaminya, entah itu anak laki-lakinya yang sudah balik, entah cucunya yang laki-laki yang sudah balik, entah cicitnya yang laki-laki yang sudah balik, entah keponakannya, saudaranya, ya.
Yang jelas ada mahram itu kudu. Nah, sebagaimana kasus yang tante ceritakan tadi, aku sarankan dia tetap berangkat haji. Ini darurat. Gak mungkin lagi menunggu. Menunggu ada suami lagi, kapan? Siapa yang mau sama nenek-nenek? Kan seperti itu. Nah, subhanallah. Nah, makanya ada fatwa dari Imam Syafi'i termasuk Syekh Islam Ibn Taimiyah. Aslinya kata mereka harus pakai mahram. Kecuali darurat. Ya, boleh wanita safar, umrah atau haji tanpa mahram dengan 3 syarat. Dengan berapa? 3 syarat. Syarat yang pertama ada rombongan atau jamaah wanita di travel tersebut. Di travel haji, travel umrah atau yang hajinya reguler, paling banyak jamaahnya laki-laki apa wanita? Wanita, berarti ada rombongan dong. Satu syaratnya. Yang kedua perjalanannya dalam kondisi aman. Aman enggak? Sudah damai. Sekarang udah damai kan peperangan? Allahu Akbar. Yang ketiga pemimpinnya tersebut, pemimpin perjalanan ya, pemimpin daripada travel tersebut amanah dan bertanggung jawab. Dia mengurusi segala-galanya. Kalau ada 3 syarat ini monggo. Silahkan wanita safar, umrah atau haji tanpa mahram. Mau umrahnya 1 kali kek, mau 2 kali, mau ya 7 kali, mau hajinya untuk yang pertama atau yang kedua, monggo silahkan. Apalagi kasus kayak tante tadi itu. Dia udah nabung lama-lama, suami meninggal. Dan itu tidak bisa diganti, berangkat. Jangan gak berangkat. Kapan lagi untuk mensempurnakan rukun Islam ini? Kita katakan. Dalilnya ada gak Ustaz yang ngomong begitu Ustaz? Ada dalilnya. Ada apa? Dalilnya. Ada rombongan wanita di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, para istri Nabi minta izin untuk berangkat haji. Waktu itu pemimpinnya siapa? Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Diizinkan oleh Umar. Jelas ya? Itu dalil enggak? Enggak mungkin ibunda-ibunda kita itu berani jalan tanpa mahram kecuali itu hukumnya apa? Boleh. Bukan begitu? Keinginan mereka untuk berangkat haji. Utsman bukannya mahram, mantu. Itu Utsman itu menikah dengan putrinya siapa? Ibunda Khadijah. Bukan begitu? Nah, untuk mahramnya buat Ibunda Khadijah benar. Dan Ibunda Khadijah pada waktu itu enggak ikut, sudah meninggal. Bukan begitu? Nah, sedangkan yang lainnya, para istri Nabi yang lainnya itu bukan mahramnya siapa? Utsman. Jadi kita nih misalnya ya, kebetulan banget abah mertua kita itu punya istri 2. Kita ini menikah dengan putri beliau ya dari istri yang pertama. Untuk mahram saya itu istri mertua yang pertama. Sedangkan istri ayah mertua yang kedua itu bukan mahram saya. Jelas enggak? Jelas ibu-ibu? Abdurrahman bin Auf apalagi enggak ada hubungan apa-apa. Nah berarti menunjukkan apa? Pemimpinnya amanah. Perjalanan aman. Perjalanan apa? Aman. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Adi bin Hatim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cuma jangan sampai salah paham nih. Asal mulanya wanita itu melakukan perjalanan umrah atau haji ada mahramnya. Kecuali ya kita katakan terpaksa atau darurat tadi dengan 3 syarat. Syaratnya apa Bu? Ibu-ibu. Ada rombongan wanita di travel Hidayah Sakinah ini yang paling banyak ikut laki-laki apa wanita Bu? Wanita, oke. Yang kedua, perjalanan aman gak sekarang Bu? Aman. Yang ketiga, pemimpinnya amanah. Biasanya kan ustadz kan yang memimpin itu. Terasa gak mungkin ustadz gak amanah kan? Pasti diurusi kan seperti itu. Wallahu alam bissawab. Cukup deh. Jangan kelamaan deh ya. Barakallahu fikun ya, jazakumullah khairan. Semoga Bapak dan Ibu saudara dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, sehingga bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.